saya tuh takutnya nggak bisa puasa Syawal kan, dia sakit ya puasa, ya dia habis lah. Untungnya sunnah-sunnah yang ditetapkan dalam agama, alhamdulillah bisa saya penuhi saumnya, karena saum menolong saya untuk tidak makan dan tidak minum. Gimana kalau supaya gampangnya, supaya kesananya lebih maslahat, kawinin aja nah pasti. Oh yes. Akhir Syawal kemarin reuni gimana reuni? Semua menanyakan Mas Solihin, Mas Ake juga ada yang nanyain kenapa nggak kesini, ajak aja. Jadi siapa yang nanya gitu lah. Bandung. Apanya? Hari Sabtu kemarin. Mekah. Loh, katanya ke New Zealand. Kok langsung ke New Zealand? Oh iya, bawa ini Mas. Oh iya iya. Itu kan oleh hanya Ake. Ini nyari ininya. Kok Ocha dikasih hadiah kok enggak? Ada Oh iya, something special. oh betul. Ya, kalau dalam persaudaraan sebagai Islam iya. Oh iya udah tahu. Iya. Oh berarti itu Jangan- sebagai laki-laki dan perempuan. Iya dong, iya. Sebagai monyet sama sapi. Catat. Catat. Saya Makanya sebagai kenang-kenangan saya kasih sapi. Supaya diingat saya sapi. Aduh, ayo minum dulu atas Mas. Ayo Ocha. Enggak, tai koji kita minum dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pagi ini kita mau ngopiin apa nih? Apa sih yang terjadi setelah bulan Syawal? Oh iya. Satu Syawal sebulan. Ada apa setelah Syawal? Sekarang Syawalnya udah selesai. Iya, udah Dzulqa'dah. Dzulqa'dah. Ya kan? Kan Ramadan selesai, berefek dong di Syawal harusnya. Nah, Syawal udah selesai nih, buat Ocha apa gitu. Baca dulu. Di sini mau siapa aja dulu bebas, Cak. Jadi dong, ladies first. Saya kalau malam suka membunuh 7 Bani Israil. Paham kan? Ya udah. Saya enggak. Ya, mereka berdua enggak. Gimana kalau supaya gampangnya, supaya kesananya lebih maslahat, kawinin aja nah pasti. Oh yes. Telat ya masih. Enggak juga, masih ada waktu. Ya. Ya. Abis Ramadan kan Syawal saya diawali dengan sakit dulu. Sama Allah saya dikasih sakit sampai saya nggak bisa bangun dan tidak bergejala masalahnya. Pagi sehat walafiat, selesai beres-beres, kemudian saya bebersih, mau terus rebahan, pas mau sholat duhur, tahu-tahu semua sendi saya sakit kayak bengkak dan nggak bisa bangun. Nggak bisa bangun, tapi saya paksakan bangun. Saya pergi ke rumah kakak saya. Di sana saya ada sampai 7-8 hari lah. Saya nggak berani ke dokter karena saya nggak bisa duduk. Saya nggak bisa pegang handphone, nggak bisa ngapa-ngapain judulnya. Jadi kalau bangun juga tadi saya kecil tuh, dia berdiri depan aku, nanti aku pegangan sama dia gitu. Saya telepon dokter akhirnya. Ketika hari keberapa saya minum jeruk ini, badan ringan, tapi masih sakit ya. Saya masih duduk di kursi sholat juga. Dokter bilang mungkin kena virus. Tadi karena nggak ketemu muka kan, cuma teleponan. Jadi gimana? Ya udah minum jahe lah, minum yang begini-begini lah, masih belum pakai obat kimia. Akhirnya begitu selesai HBH tuh saya paksakan hadir karena saya udah bosen di rumah. Itu saya teparnya 2 hari. Kan sakit ya kemarin itu, habis itu saya sakit kan, saya diam aja tapi saya nggak mau ngeluh ya, saya diam tapi saya tetap melakukan kegiatan ini. Saya nggak bisa gegem dengan kuat, tapi saya paksain sampai akhirnya saya putusin periksa darah hari Jumat sebelum HBH di Semansa. Keluar hasilnya malam. Oh, kirain positif.
Belum. Keluar-keluar bayinya udah berubah. Jadi pokoknya ada yang harus diperbaiki, tapi saya tahu oh begini. Malam itu juga saya minum dikasih obat lah ya. Ternyata Sabtu pagi badannya enak, enteng. Jadi datanglah ke Semansa kan. Teman-teman bilang, oh kok kurus. Dalam hati aku nggak cerita kan ke siapapun. Aku iyalah kurus karena saya tuh takutnya nggak bisa puasa Syawal kan. Dia sakit, ya puasa, ya dia habis lah. Alhamdulillah kemarin akhirnya bisa ketemu dokter, konsul. Nah, di bulan ini saya udah punya tekad baru, lembaran hidup baru, makanan harus, asupan makanan, minuman semua harus dijaga. Untungnya sunnah-sunnah yang ditetapkan dalam agama, alhamdulillah bisa saya penuhi. Itu yang utama. Nah, mudah-mudahan kedepannya juga saya lebih baik lagi dalam saumnya, karena saum menolong saya untuk tidak makan dan tidak minum supaya badan saya metaboliknya bagus lagi. Itu kan dari sisi fisik ya. Dari sisi batin. Dari sisi batin jelas saya merasa sangat bersyukur banget, karena ketika saya kena serangan waktu Januari kolik, yang kemarin tiba-tiba saya nggak bisa berdiri dan bangun, nggak bisa duduk lama. Sekarang udah alhamdulillah bisa duduk. Saya rasa syukurnya bertambah, karena saya sempat sesadu ke kakak saya dengan air mata, saya takut lumpuh Kak. Saya nggak tahu kenapa bisa begini, saya nggak tahu, aduh nggak kebayang deh, dari biasanya jujuk bangun gini aja saya nggak bisa, kayaknya nggak ada power yang ini terutama, sama jari-jari saya ternyata ya itu ketahuan, trigliseridnya yang merusak, karena Puasa mungkin membersihkan sesuatu, balik lagi puasa membersihkan sesuatu, detox di bulan Syawal, mendapatkan sesuatu karena mungkinnya ada hal-hal yang harus dibuang. Nah, ini setelah Syawal beliau bilang saya harus jaga makanan, dan puasa itu membantu saya untuk menahan untuk hab-hab gitu. menjaga asupan makanan minuman. Itu